ini dengannya. Karena sebenarnya usulus salasah ini membahas tentang apa, 3 pertanyaan di kubur gitu loh. Yang pertama adalah tentang pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu, dan yang kedua adalah mana nabiyuk, ma dinuk, apa agamamu, dan mana nabiyuk, dan siapa nabimu. Jadi membahas seputar perkara tersebut. Namun pada masalah apa, man rabbuk itu, disitulah ada cakupan pembahasan seputar masalah anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma'i wa sifat. Ya. Sementara pembahasan seputar masalah apa agamamu itu menyangkut dari apa yang menjadi konsekuensi kalimat la ilaha illallah, sesuatu yang mesti diyakini dan sesuatu yang berkaitan dengan 3 macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Ya, apa agamamu itu berkaitan dengan aturan-aturan yang mana barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mesti melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi kalimat tersebut. Ya. Sementara pertanyaan man nabiyuk, siapa nabimu, itu dari sisi pembahasan akidah berkaitan dengan manhaj. Ya, berkaitan di dalam persoalan manhaj. Ya. Dan itu juga sangat berkaitan pula dengan konsekuensi daripada kalimat tauhid, yaitu agamamu. Dikarenakan agama itu aturan. Ya, agama itu aturan yang kita bisa beramal dengan aturan-aturan tersebut untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menjalankan perintah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, jadi dari situ cukup terang ya masalah ini, cukup jelas masalah ini tentang kedudukannya. Sehingga pembahasan di dalam kitab Al-Usulus Salasah ini nanti pembahasannya seputar masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ma'rifatud dinil Islam, mengenal agama Islam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mengenal nabinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentunya mengenal ini dengan ma'rifatan jazimatan ya, dengan pengetahuan yang pasti. Pengetahuan yang pasti. Ya. Seorang dia hanya sekedar mengetahui saja. Itu tidaklah cukup gitu. Tetapi memang ma'rifatan jazimatan. Dan untuk kemudian seorang bisa mengetahui dengan pasti, dia harus dengan dalil. Ya, di adilatiha minal kitab wa sunnah. Dengan apa? Dalil dari kitab, demikian pula sunnah. Dan ini pembahasannya memang seputar masalah ma'rifah ya. Ya, memang pembahasan ma'rifah sendiri nanti ada tinjauannya, karena ma'rifah itu yatadhammanu al-ilma al-yaqiniyah wa dhaniyah. Ya, wa dhaniyah. Karena ma'rifah itu juga mencakup pertama ada ilmu yang sifatnya yakin ya, yang akan menghasilkan keyakinan, dan yang kedua sifatnya yang dunia gitu. Dunia. Makanya jangan heran di dalam permasalahan akidah itu pada perkara-perkara yang sifatnya cabang, itu ada perselisihan di kalangan para ulama gitu. Bukan pada perkara-perkara usul pokok gitu. Kalau perkara usul ataupun pokok sepakat para ulama. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya apa? Sifatnya
pembahasan percabangan, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan masyhur itu khilaf tentang apakah Rasulullah SAW dalam Qissatul Mi'raj beliau melihat Allah atau tidak gitu. Ya, karena memang di situ ada dua perkataan dari Ibnu Abbas dan satu perkataan dari Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, di mana disebutkan bahasanya Nabi SAW melihat gitu, melihat Allah. Tetapi dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan ya rabbahu bi fuadi. Jadi beliau melihat Allah itu dengan hatinya. Tapi memang sebagian riwayat tidak disebutkan dengan hatinya gitu. Namun tidak ada satupun lafaz yang datang dari Ibnu Abbas, demikian pula Imam Ahmad bin Hambal yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat ya bi'ainihi dengan kedua matanya, itu tidak ada satupun riwayat. Sehingga banyak dibahas bahwa perkara ini walaupun memang memungkinkan untuk ada khilaf gitu loh dalam perkara ini, maka pendapat yang kuat memang Rasul alaihi salatu wasallam nggak melihat gitu loh. Karena dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hijabnya Allah itu cahaya. Bagaimana mungkin beliau bisa melihatnya? Bagaimana mungkin beliau bisa melihatnya? Artinya penglihatannya terhalang dengan adanya cahaya tersebut, hijabnya tersebut. Nah, makanya pembahasannya dikatakan ma'rifatullah. Ya, ma'rifah ya, dengan kata ma'rifah bukan ilmu. Bukan ilmu. Ya. Nah, sehingga tidak ada iskal manakala kemudian kok pada sebagian perkara ada perbedaan gitu loh. Sebagian perkara ada perbedaan. Bagaimana pernah kita bahas atau pernah saya bahas di dalam tanya jawab di diskusi atau di tanya jawab fikih muyasar, itu pernah saya bahas masalah itu. Ada sang penanya yang menanyakan tentang perkara tersebut. Dan sebenarnya tidak cuma pada perkara tersebut, tapi banyak perkara yang lainnya. Ya, banyak perkara yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita balik lagi tentang kitab Al-Usulus Salasah, 3 prinsip yang mendasar, ya, ataupun prinsip dasar yang 3. Ya, karena bisa dibaca Al-Usulus Salasah ataupun salah satu usul. Ya, ataupun salah satu usul kan itu jadi mudhafun nilai gitu loh. Salah satu usul. Tapi sebenarnya al-usulu salasah pun pada pembahasan lanjutan bisa dibaca usulu salasah. Jadi usulu salasati gitu loh. Itu bisa gitu. Ya, namun bukan ranah kita membahas di sini. Ini ada pada ranah lanjutan saja. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini termasuk kitab induk ya, di dalam permasalahan akidah. Ya. Seorang manakala dia belum belajar kitab Al-Usulus Salasah ya, tentu di dalam memahami agama ini dari sisi keumumannya, akidah ini belum punya belum punya kerangka yang khusus. Makanya belajar kitab Al-Usulus Salasah ini perkara yang sangat dipentingkan. Kita tidak berani mengatakan wajib seorang belajar akidah dengan kitab Usulus Salasah. Nggak berani mengatakan demikian. Karena kitab akidah itu banyak. Dan akidah itu bisa dipelajari dari tafsir Al-Quran juga bisa. Dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga bisa. Tetapi yang kemudian dikumpulkan dalil-dalilnya yang membahas tentang permasalahan akidah, ini kitab salah satunya kitab yang sangat bagus. Ya, kitab yang sangat bagus.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab ini tidak menyebutkan hadis melainkan sedikit gitu, melainkan sedikit. Hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini sangat sedikit. Hanya di bagian pembahasan doa nanti ada itu. Juga di bagian pembahasan hijrah itu juga disebutkan. Sementara di tempat-tempat yang lain beliau hanya menyebutkan ayat Al-Quran. Ini menunjukkan betapa fakihnya beliau. Betapa fakihnya beliau. Sistematika pembahasannya sangat bagus. Ya. Dan perlu diketahui bahwa seorang ditanya di alam kubur itu ahwalnya berbeda dengan ahwal di dunia ini. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, dan dalam mensarah kitab Riyadhus Shalihin atau di tempat yang lain itu dipetikkan ya dalam kitab Makarimul Akhlak. Ini sebenarnya petikan dari Syarah Riyadhus Shalihin beliau. Jadi kutip gitu. Maka beliau menjelaskan bahwa la tuqasu ahwalul akhirah bi ahwali dunia. Tidak boleh dikiaskan keadaan yang terjadi di akhirat itu dengan keadaan di dunia. Itu tidak boleh dikiaskan. Ya, tidak boleh dikiaskan. Dan di kubur itu salah satu dari keadaan akhirat. Kubur itu termasuk dari awalu manazilil akhirah. Tempat yang pertama di akhirat. Sehingga keadaannya juga beda dengan di dunia ini. Nah, ini kita menyinggung ya. Orang kalau kadang mengkiaskan ahwal di dunia, ahwal di akhirat itu dengan di dunia, mesti dia kadang bisa lari pada bentuk istihza ya. Apa istilahnya mengolok-olok agama. Kalau seorang nggak hati-hati. Walaupun tidak mesti seperti itu. Tetapi kadang seperti itu. Seperti saya singgung, saya sebut namanya ya. Contoh misalnya kayak di dalam kajiannya itu Gus Baha itu, beliau menyebutkan tentang begitu mudahnya, intinya mudahnya untuk menjawab pertanyaan kubur, karena pertanyaan kubur itu sudah dibocorkan soalnya, sambil di situ tertawa-tawa dengan jamaah gitu ya, sambil tertawa-tawa dengan jamaah. Itu dikiaskan dengan di dunia gitu. Artinya di dunia itu kalau sudah dibocorkan soal itu akan mudah seorang dia mengerjakan. Ya. Tentu dia mengatakan demikian untuk membangun pikirannya bahwa seorang yang mengucapkan kalimat la ilallah itu untuk kemudian beliau menafikan beberapa jenis pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Ya, tatkala dia menjelaskan tentang perkara itu, kemudian menyinggung tentang masalah tersebut. Artinya begitu mudahnya masuk seorang itu selamat dari pertanyaan kubur. Ini termasuk, kita khawatir termasuk dari jenis istihza, karena di situ disampaikan dengan tertawa-tawa. Juga adanya orang yang dia berani mengatakan apa, nanti aku akan gandeng di surga. Ya, kalau Bapak amanah demikian nanti aku gandeng, aku akan bersaksi di hadapan Allah dan aku akan gandeng Bapak di surga. Ini sebenarnya sudah ada sisi pengkiasan ahwal akhirat dengan ahwal dunia. Ya, kenapa ada sisi pengkiasannya? Karena hal seperti itu kan dimaklumi gitu loh, dimaklumi, digandeng di dunia, ya, itu hal yang mudah gitu loh. Padahal ahwal di akhirat itu tidak demikian keberadaannya.
Banyak seorang dia mempelajari akidah itu penting. Ya. Kalau enggak ya dia tergelincir dalam perkataan-perkataan yang tidak pantas seperti itu. Kadang orang beralasan, oh, kan kami juga belajar akidah, ya, akidah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Pelajaran akidah Asy'ariyah itu akidah yang dia cuma dibatasi saja. Pembahasannya hanya seputar masalah apa secara global tentang sifat wajib, sifat apa mustahil, kemudian sifat jaiz. Pembahasannya seputar itu gitu. Dan pada sifat wajib saja juga dibatasi. Entah kemudian dengan 20 sifat ya. 21 sifat, 23 sifat atau 40 sifat ya. Atau bahkan lebih kecil daripada itu 13 sifat, 11 sifat, bahkan 7 sifat, bahkan 6 sifat. Sementara sifat itu lebih luas dari nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sifat wajib itu lebih ke pembahasan sifat dzatiyah ya. Lebih ke pembahasan sifat dzatiyah. Kalau kemudian mustahil itu kan sifat salbiyah. Adapun jaiz itu kan fi'liyah. Ya. Dan jaiznya mereka ya di dalam sifat apa istilahnya fi'liyah kan sebenarnya lebih dekat ke sifat fi'liyah. Itu hanya terbatas pada hal-hal yang umum. Sehingga mereka berat membahas tentang masalah sifat fi'liyahnya Allah makar gitu. Pasti akan ditakwil. Atau sifat fi'liyahnya Allah tertawa. Ya. Nah, dan yang lainnya gitu. Ya. Ada perambasan padahal sifat-sifat seperti itu pada kondisi-kondisi tertentu adalah sifat kesempurnaan. Seperti makar pada kondisi melawan orang yang makar itu termasuk sifat kesempurnaan. Ya. Adapun sifat salbiyah seperti Allah disucikan dari sifat dolim. Allah disucikan dari sifat punya anak. Kemudian diperanakan dan yang lain sebagainya. Maka jangan kemudian balik lagi, jangan kemudian ahwal di akhirat itu dikiaskan dengan di dunia. Gitu. Ya. Mengkiaskan di ahwal akhirat dengan di dunia itu merupakan bentuk kesalahan. Gitu. Bentuk kesalahan. Dari sisi bahaya yang didapat, yang dihadapi di akhirat juga jauh dari hakikatnya. Demikian juga dari sisi nikmat. Gitu. Artinya kalau kemudian diahwalkan, dikiaskan dengan ahwal di dunia, kaitannya dengan siksa, mesti nanti akan menyepelekan. Orang akan meremehkan. Tapi kalau ahwalnya dengan kenikmatan, awalnya dengan kenikmatan, diahwalkan dengan di dunia juga, itu juga akan menjadikan sikap meremehkan dalam satu sisi, walaupun sisi lain ada yang lain. Artinya beliau mengatakan la yajuzu la tajuzu antukosa atau la yajuzu an yukosa ahwalul akhirah bi ahwalid dunia. Tidak boleh dikiaskan ahwal akhirat dengan ahwal yang ada di dunia. Kama qala rahimahullahu taala. Kenapa? Karena orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan kubur tersebut adalah orang yang dia tidak sekedar tahu ya, tapi dia punya ilmu, yang ilmu itu yusmiru al-amal, ilmu yang membuahkan amal. Ya. Lafat asmaro yusmiru pada wayan af'ala itu biasanya nanti dalam pembahasan kitab zakat itu bisa membingungkan ya. Ya, bisa membingungkan karena
zakat biji-bijian itu juga disebutkan dengan lafaz asmaro gitu. Padahal zakat buah-buahan itu enggak ada gitu. Zakat buah-buahan itu enggak ada. Maka mesti dibedakan antara buah-buahan dengan buah gitu. Sesuatu yang berbuah. Karena sesuatu yang berbuah itu bermakna adalah hasil. Makanya disebutkan yauma hasodih. Ya. Nah, ya. Sehingga kalau kurma itu masuk pada buah-buahan atau pada kut gitu. Ya dia tidak masuk pada fawakih ya. Tapi pada kut. Ya termasuk biji-bijian. Biji-bijian yang wajib untuk dizakati gitu. Walaupun dalam bahasa kita itu buah kurma gitu. Ya kadang agak repot juga. Tapi mudahnya ya, bahwa kurma itu masuk dizakati. Tapi semangka tidak gitu. Semangka fawakih. Gitu. Sebenarnya fawakih. Karena fawakih itu maknanya lebih khusus, beda dengan samarot. Samarot itu bisa mencakup selain daripada buah-buahan. Ya, maka dikatakan minas samaroti rizqol lakum. Ya, dari buah-buahan yang itu sebagai rezeki bagi kalian. Ini pembahasan secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, kita lanjutkan lagi. Dia orang yang dia bisa mengamalkannya, mengilmui, kemudian mengamalkan apa dari yang diyakini tentang ma'rifatullah, kemudian ma'rifatuddinil Islam, dan ma'rifatun nabiyhi alaihi salatu wassalam, itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan daripada kubur. Ya. Adapun yang dia hanya mengetahui Allah dengan tauhid rububiyah saja, tapi tauhid uluhiyah dia campakkan ke belakang punggungnya. Demikian pula tahu hukum syariat tetapi dia campakkan ke belakang punggungnya. Tahu Nabi Muhammad SAW tapi tidak mengikutinya, jangan harap dia bisa memberikan jawaban di kubur. Ya. Dan tidak ada yang mementingkan pelajaran ataupun taklim seperti ini kecuali sunni salafi ahli sunnah. Selain daripada ahli sunnah, mana yang mau belajar kayak gitu? Ya. Nah, dan kita pilih dari sarohnya itu adalah saroh dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, ini saroh yang paling masyhur. Ya. Sebenarnya ada saroh-saroh yang lain ya. Seperti saroh dari punyanya Syekh bin Bas juga ada. Penjelasan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi juga ada. Juga Syekh Shalih Al Fauzan juga ada. Tapi memang bagus bagi penuntut ilmu itu ya mempelajari kitab Syekh Utsaimin gitu. Bukan berarti kitab yang lain tidak bagus. Kitab yang lain juga bagus gitu. Ya. Tapi kitab yang lain itu kan para ulama seperti yang tadi telah disebutkan itu membahas secara lebih terperinci itu dalam majelis-majelis khusus. Adapun pada kitab-kitab yang disebar di tengah umat itu kebanyakan seperti Syekh Ahmad Yahya, Syekh bin Bas, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan, itu beliau-beliau membahas dengan kesimpulan gitu. Ada perincian dikit kemudian mengambil kesimpulan. Sementara kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu walaupun materinya untuk orang awam itu kadang beliau mentransfer pembahasan di dalam daris-daris khusus dengan cara awam gitu. Ya, dengan cara awam. Memang pada sebagian orang dianggap beliau bertele-tele. Ada sebagian yang pernah saya dengar langsung. Ya. Dan yang mengatakan itu bukan penuntut ilmu, bukan sekedar ikhwan ya, tapi ustadz gitu. Ustadz yang sudah belajar cukup lama di Timur Tengah. Gitu. Tetapi kita tidak membawa perkataan beliau itu pada perkataan celaan ya. Tidak mungkin
Karena saya tahu Ustadz yang mengucapkan itu adalah orang yang cinta kepada Syekh Utsaimin. Tapi beliau mengatakan demikian, saya punya dugaan sangka baik bahwasanya beliau menyampaikan agar supaya para penuntut ilmu yang awal dia tidak kesulitan gitu. Dia bisa supaya saya memahami dasar-dasarnya secara baik gitu. Saya masih ingat itu, beliau menyampaikan seperti itu karena sedang berbicara bertiga waktu itu. Nah, jadi jangan kalau kita mendengar perkataan seperti itu ya, saya mendengar seperti itu jangan langsung dibawa kepada apa kemungkinan terburuk gitu. Ini pelajaran adab gitu. Para salaf, diantaranya Umar bin Abdul Aziz itu menasihati kepada anaknya. Apabila kamu mendengar perkataan dari saudara kamu, sementara perkataan itu mempunyai beberapa kemungkinan, maka bawalah perkataan itu kepada makna yang terbaik. Ya, bawalah kepada makna yang terbaik. Jadi pada makna yang bisa membuat husnudzon. Ya, untuk bisa mendidik akhlak seperti ini bukan perkara yang mudah. Gitu. Bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang butuh seorang dia ditarbiyah dengan benar gitu loh. Ya. Jadi seperti itu gitu loh. Apalagi kalau itu menyangkut sebuah kemungkaran gitu loh. Menyangkut kemungkaran saja itu masih perlu untuk dibawa kepada kemungkinan yang lain. Coba misalnya kita ya, kita mendengar ada orang mengatakan saya berzina gitu. Saya berzina. Itu mungkin kita langsung marah, kita langsung murka, gitu langsung oh berarti dirajam saja gitu. Mesti kayak gitu. Pada waktu Ma'is bin Malik dia mengaku di hadapan Nabi, mungkin kalau sikap kita langsung ngamuk. Tapi Nabiullah Muhammad SAW beliau masih melihat udur-udur lain gitu loh. Ini kan ada syarat, ada penghalang. Maka beliau masih bertanya, apa jangan-jangan orang ini gila gitu. Saya ditanya, Nabi Majnun kok gila? Ternyata ditanya kepada yang lain, uh, dia mengatakan, saya tidak gila. Dan Nabi masih bertanya sama yang lain, apa dia gila? Kata tidak gila gitu. Ya. Ini kemungkinan berarti dia sadar gitu. Karena mengatakan demikian adalah menyelisih daripada uruf orang itu kalau bermaksiat tidak akan diceritakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat itu kemudian Nabi masih bertanya lagi gitu. Kamu tahu apa itu zina? Ya. Dan itu ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Ya, apa kemungkinan? Oh, kadang orang itu, saya masih ingat ada anak kecil dulu, dia ngerjai anaknya itu. Jadi seorang orang awam, ada anak kecil dikerjai sama orang tuanya. Ya kakaknya atau orang, ya kakaknya. Jadi ya, si kakaknya itu ngajari anaknya masih tapi kakaknya sudah dewasa, udah SMA. Adiknya masih kecil, masih umur berapa? 5 tahun. Ya. Kakaknya ini mengatakan kalau pantat itu jeruk gitu loh. Artinya dikatakan ini jeruk gitu. Ya kalau ditanya gitu, ya ditanya itu dia jawabnya untuk menunjuk pantat ya jeruk gitu. Dia katakan jeruk gitu. Dan itu saya lihat sendiri ya. Nah bisa jadi kan orang mengatakan zina itu dia nggak tahu zina kan gitu. Itu mungkin karena sebab itu banyak gitu. Ya kemungkinan untuk seperti anak ini misalnya zina itu difahami lain itu jauh ya. Tapi bisa jadi adalah hal-hal yang sifatnya mendekati zina gitu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebut tentang zina tangan, zina mata.
berarti itu masuk kategori zina, misalnya seperti itu kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, apa, pentingnya seorang dia punya ilmu ya, dan tadi saya singgung sedikit masalah apa, ada pertama kali ada waktu kecil yang mesti dididikkan itu adalah apa, dia berpikir manakala ada perkataan saudaranya bahwa pada kemungkinan yang lain, kemungkinan yang terbaik, bukan kemungkinan yang terburuk, kemungkinan yang terburuk. Kalau kemungkinan buruk ya dia mesti akan berbuat dolim. Apalagi kalau kemudian orang tersebut sudah ditahdir. Gitu. Saya masih ingat ada sebagian murid Syekh Mukbil ya, yang beliau kadang diundang karena beliau seorang Syekh ya, karena sudah kemampuan dan diizinkan Syekh Mukbil belajar untuk mengajar di berbagai negeri. Di dan ke ma'hadnya Syekh Mukbil diminta untuk menceritakan pengalaman. Di beliau itu menceritakan, murid tersebut menceritakan begitu rusaknya kehidupan orang kafir. Sampai dia menceritakan perihal tentang masalah perzinahan ya. Yang perzinahan yang sangat sama sekali tidak jauh dari akhlak ya. Bukan akhlak Islam, kalau akhlak Islam terlalu jauh. Akhlak mereka pun terlalu jauh gitu. Dengan akhlak mereka yang mereka yakini. Dan itu disebutkan dalam bentuk apa? Khobar, yang bernama khobar, dan dalam bentuk mengingkari. Gitu. Maka suatu saat murid ini, muridnya Syekh Mukbil ini, oleh sebagian penuntut ilmu muridnya Syekh Mukbil yang lain itu ditahdir gitu, ditahdir. Maka di antara bentuk kritikan tahdirannya itu adalah pada waktu dia menceritakan tersebut peristiwa dia ngisi di Inggris itu. Dianggap itu apa, bernikmat-nikmat gitu. Intinya kurang lebihnya demikian. Nah ini kan menghukumi dengan cara dolim. Ya, menghukumi dengan cara dolim. Makanya kebencian sebuah kaum itu jangan sampai kemudian menghalangi untuk bersikap adil. Ya, penuntut ilmu kalau dia tidak punya ilmu ya, atau seorang menisbatkan pada ilmu, tapi kalau dia nggak punya ilmu ya dalam masalah seperti sederhana ini saja nggak bisa gitu. Makanya Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada putra-putra beliau apabila mendengar, nah, engkau itu mendengar perkataan saudara kamu, sementara perkataan itu memungkinkan ada makna demikian makna kan, maka bawalah perkataan itu kepada makna yang terbaik. Ya, ini sengaja saya sampaikan ya, karena memang tadi saya menyinggung sedikit sarah tersebut kenapa kita pilih Syekh Utsaimin dengan kita sebutkan syekh-syekh yang lain. Dan syekh yang lain tadi bukan berarti kita mengurangi kedudukan beliau, bukan ya. Tapi beliau memakai metode seperti itu tentu ada maksud-maksud yang mulia gitu. Ingin menyederhanakan agar supaya ilmu bisa diambil ya. Dan kemudian saya menjelaskan dari Syekh Utsaimin di sini karena kalian belajar, maka saya sebutkan sisi ini. Tapi sengaja tadi saya sebutkan adanya seorang ustadz yang mengatakan penjelasan Syekh Utsaimin bertele-tele. Kemudian saya terangkan maksud bertele-tele itu apakah kemudian maksudnya adalah untuk tanakus beliau, menghina beliau, tidak. Karena beliau adalah orang yang cinta kepada Syekh Utsaimin. Ya, beliau cinta kepada Syekh Utsaimin. Wallahu taala alam. Ya. Dan penting ya seorang dia untuk belajar itu
itu punya adab dalam masalah tersebut. Karena kalau tidak punya adab, tidak bisa mentakwil, tidak bisa membawa pada makna terbaik, nggak akan berhasil dalam belajar. Ya, nggak akan berhasil di dalam belajar. Ya. Barang siapa yang sudah masuk di dalam wilayah berguru nih saya, dia akan paham tentang maksud perkataan saya. Ya. Nah, jadi kita pilihkan dari bagaimana panitia juga memilihkan untuk pembahasan dari kitab Syarah salah satu usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Ya, sehingga karena yang dipilih beliau ya nanti kita akan membahas dengan jujur ya. Kita bahas dengan jujur pembahasan dari beliau. Dan sengaja saya tidak akan memakai syarah lain. Ya. Sengaja saya tidak akan memakai syarah. Cukup dengan syarah ini saja. Karena ini yang ingin kita dapat selain ilmu. Ya, selain ilmu pembahasan seputar kitab tauhid seputar pembahasan salah satu usul ini juga kita ingin melihat bagaimana beliau mensyarah, memberikan penjelasan. Ya. Karena syarah itu akan melapangkan dada. Penjelasan itu akan melapangkan dada dan juga akan memperjelas dari sisi matan. Ini nanti yang membedakan antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Karena tidak sedikit dari kalangan hizbiyun yang mereka ngebom sana ngebom sini, itu kadang juga memakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Memakai kitab tersebut. Tapi mereka memahami karena tidak mempelajari syarahnya. Mereka hanya membaca dari matanya tanpa mengetahui dari syarahnya. Padahal apa yang mereka lakukan dari mengkafirkan misalnya, itu apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga melakukan demikian? Itu enggak. Makanya nanti pada saat memahami dari satu isi kitab beliau, itu butuh untuk kita melihat kitab lain. Di dalam risalah-risalah beliau yang lain, itu beliau menjelaskan tentang beliau tidak mengkafirkan orang yang masih kuburi gitu. Yang intinya sebagai kubur gitu. Itu beliau tidak kafirkan. Dan sebagian risalahnya. Pada waktu beliau menjelaskan, beliau dituduh mengkafirkan, beliau menjelaskan. Karena beliau dituduh orang yang tidak berhijrah bersama beliau itu beliau kafirkan. Beliau menerangkan orang yang masih meyakini tentang kuburan saja, beliau tidak kafirkan. Walaupun tindakannya kekufuran gitu. Ya karena mereka melakukan itu masih ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berhijrah bersama beliau dikatakan kafir? Artinya beliau di dalam menyampaikan bahasanya ini kafir, ini syirik, atau ini musyrik, ini bukan takfir muayyan ya, tapi takfir mutlak atau mujmal, global. Adapun muayyan dia tidak menentukan bahasanya si fulan kafir, si fulan kafir. Ini mukadimah dari kitab ini. Jadi saya sengaja untuk memberikan mukadimah seperti ini karena itu tanpa mukadimah ya itu bukan kebiasaan bagus. Kalau penuntut ilmu dia mesti mementingkan di dalam belajar itu mukadimah. Barang siapa belajar langsung matan, mesti akan ada yang terlewat. Ya. Dan biasanya pada mukadimah itu ada perkara yang sifatnya melingkupi dari seluruh pembahasan. Maka betapa sulitnya seorang dia membahas tanpa membaca mukadimah, tanpa ada mukadimah, kemudian langsung membahasnya.
saya kadang untuk memahami arah dari mu'alif, dari sang penulis kitab, ya, itu dia akan mengalami atau arahan dari orang yang mengajarkan, misalnya dia akan terlewat ya, dalam banyak perkara gitu. Karena mengambil kesimpulan dari seluruh isi kitab itu susah. Tapi dengan muqaddimah itu kita bisa tahu gambaran apa yang akan kita tuju di dalam belajar. Ya, maka jangan diremehkan seorang dia belajar dalam masalah muqaddimah. Para ulama kebiasaan mereka ya menjadi sebuah kebiasaan itu memberikan muqaddimah. Bahkan Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani itu di dalam membahas sebuah kitab beliau memberikan muqaddimah. Itu muqaddimahnya sampai diminta oleh para penuntut ilmu jadi sebuah kutip tersendiri. Ya. Jadi kutip tersendiri dalam masalah muqaddimah. Sehingga berulang kali saya duduk di majelis, baik majelisnya para guru-guru saya yang ada di Indonesia, demikian pula majelis para ulama di dalam membahas kitab itu muqaddimah nggak pernah ditinggalkan, nggak pernah itu. Ya. Baik muqaddimah itu sifatnya pembahasan seputar masalah kepentingannya, kemudian takrifnya, ataupun muqaddimah-muqaddimah yang lainnya. Dan ada sebuah pengalaman. Ini pengalaman dari diri saya sendiri, tapi sering saya goibkan. Saya belajar sorof dulu. Saya belajar sorof, kemudian kan saya dikasih hadiah oleh guru saya. Itu kitab Kamus Al-Murbawi. Jadi kamus dengan bahasa Indonesia ditulis dengan Arab Pegon, gitu, Arab Melayu. Sampai juga saya punya kitab istilahnya kamus Munawir, kemudian kamus Al-Asri, ya, dan yang lainnya dari kamus-kamus, kemudian Al-Muhit dari kamus Arab gitu. Karena waktu itu saya kurang memperhatikan tentang masalah muqaddimah ya. Jadi saya senang belajar itu langsung matan. Ya. Walaupun guru saya memberikan pembahasan itu dari muqaddimah, tapi saya pengen tergesa-gesa. Karena saya baca itu langsung isi kitab. Nah, suatu saat saya belajar sorof. Diajari cara buka kamus, sudah. Akhirnya saya buka kamus. Ya, di dalam pembukaan kamus itu setiap kali mewazankan ya, dengan wazan jangan 6 itu, saya mesti mencari membahas fawaidnya apa, ini masuk pada wazan keberapa, wazan ke-1, 2, 3, atau 4 gitu. Ini berlangsung selama 7 tahun. Saya masih ingat, berlangsung selama 7 tahun. Sampai ada murid saya pulang dari pondok. Secara tidak sengaja kan dia berkata sambil memberikan hadiah gitu. Berikan hadiah dari waktu kamus saya Al-Munawir kan saya hadiahkan sama murid saya yang lain. Kemudian ada murid saya itu punya kamus yang sudah jelek gitu. Sudah jelek itu, dia ngomong dengan saya, mau enggak Ustadz saya beri ini karena sudah jelek, saya udah banyak dagang gitu. Intinya gitu. Ya, dia pulang dari pondok, kemudian banyak dagang, enggak ngajar gitu loh. Nah, karena dia nggak dipakai, ya sudah saya terima dalam kondisi kitabnya sudah Munawir ini sudah cacar-cacar gitu. Pada waktu dia menyerahkan sempat berkata, dia sempat memberikan penjelasan nggak sengaja, wah kitab ini mudah, Ustaz. Kitab ini mudah karena di bagian atasnya itu sudah dikasih kalau nanti yaf'ulu berarti ada domahnya di atas garis. Kalau yaf'alu sudah ada fathahnya gitu. Dikasih tanda fathah di atas garis. Kalau yaf'ilu dikasih di bawah. Tapi kalau tidak dikasih garis sama dengan atasnya atau idem gitu loh, dengan atasnya lagi. Itu saya waktu dia mengatakan demikian, kemudian saya cek, oh iya benar gitu loh. Tapi dalam hati saya betapa ruginya selama 7 tahun saya harus
mewazankan sendiri gara-gara nggak melihat muqaddimah. Dan saya tanya, itu kemudian saya tanya lagi, "Iya, oh seperti itu ya?" Ya. Tapi dia nggak tahu kalau saya nggak tahu itu, dia nggak tahu. Sampai suatu saat kemudian saya baca muqaddimah, ternyata dalam muqaddimah ada. Gara-gara nggak membaca muqaddimah 7 tahun saya harus capek. 7 tahun saya capek. Ya. Ini penting ya. Dan ini sering saya nasihatkan kepada teman-teman, pada para penuntut ilmu untuk memperhatikan muqaddimah. Jadi jangan muqaddimah dianggap sesuatu yang sepele. Ya. Nanti kalau ditanya apa itu bahasan akidah, cakupan bahasan akidah. Akidah itu bisa masuk dalam macam-macam tauhid dan mayuk takodubihi. Sehingga kalau nanti ada kitab akidah kok tentang pembahasan bahwa ahli sunnah itu meyakini siksa kubur. Sementara Mu'tazilah zaman ini, yaitu Hizbut Tahrir, itu mereka mengingkari siksa kubur. Itu kalau ditanya mana sisi akidahnya, kan ini bukan macam-macam tauhid, itu pada bahasan mayuk takodubihi. Selesai. Sesuatu yang mesti yakin dengannya. Dan sesuatu yang mesti diyakini dengannya itu kadang bisa masuk dalam masalah fikih. Masalah fikih. Bahkan di dalam akidah ahli sunnah itu ada pembahasan bahasnya akidah ahli sunnah salah satunya adalah meyakini bahwa mengusap kuf itu disyariatkan. Atau tayamum, pada sebagian riwayat tayamum. Loh itu kan tayamum sama mengusap itu kan bagian pembahasan fikih. Kenapa dimasukkan akidah? Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengingkari dari tentang masalah yaitu mengusap kok, demikian pula tayamum dari kalangan Hizbiyun. Ada yang mengingkari sehingga itu dimasukkan gitu. Sehingga jangan heran pada sebagian kutub akidah itu ada persoalan fikih yang masuk gitu loh. Persoalan fikih yang masuk. Ini kalau ditarik akidahnya di mana gitu. Akidahnya. Nah, tentu di dalam masalah tauhid itu juga ada, yaitu tauhid rububiyah nanti. Tapi dari sisi takut ini dengannya juga ada. Ya, mayuk takodubihi. Itu ada. Yaitu kaitannya dengan khobar Rasulullah SAW. Tapi juga dari sisi tauhid lain juga ada, yaitu tauhid uluhiyah. Dan tauhidnya itu menghamba. Seorang dia menghamba itu dengan ibadah. Beribadah kepada Allah. Dalam bentuk misalnya tayamum. Manakala dia beribadah ya pada Allah tayamum. Tapi dari sisi tauhid rububiyah juga ada, yaitu dari sisi Allah Maha mengatur. Di antara aturannya adalah aturan yang sifatnya sehingga kita bisa melihat bangunan perkara ini ada di mana gitu loh. Dasar perkara ini ada di mana, dibangun di atas apa kita tahu gitu loh. Orang kalau seperti itu keadaannya kita nggak akan bingung gitu loh. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia belajar akidah atau manhaj itu kadang berlebihan ya. Sampai setiap perkara fikih ditarik ke akidah gitu. Nah, ini gawat ini. Nanti akan menghukumi dengan cara dolim. Yang di grup tanya jawab fikih muyasar itu yang sering saya peringatkan itu cara berpikirnya seperti itu. Artinya setiap perkara fikih ditarik ke akidah. Fikih dia tidak masuki perkara melalui pintu-pintunya. Orang seperti itu, kalau cara berpikirnya seperti itu, walaupun nonton TV bisa dikafirkan. Gitu. Kalau nggak hati-hati. Kesian nonton TV kafir gitu, bisa. Dan ini cara berpikir yang dia tidak melalui alur berpikirnya. Karena untuk kemudian terjadi sampai penghukuman seperti itu harus ada alurnya gitu loh. Alurnya. Sehingga jangan dibawa permasalahan yang sifatnya fikih kemudian lari ke akidah. Coba kalau kalian akan lihat ya, di majalah syariah itu ada di
bagian awal pembahasan seputar masalah manhaji. Di majalah syariah itu bagian awal itu, kita di bagian majalah itu awal ada pembahasan manhaji. Di situ semua perkara ditarik ke arah manhaji. Ya, masalah apa saja bisa ditarik. Fikih apa bisa manhaji. Ya, walaupun di bagian belakangnya ada pembahasan fikihnya juga ada pembahasan ini. Tetapi kalau orang kemudian menekankan ini kemudian langsung pada perkara ini akan terjadi apa yang terjadi. Sehingga di antara orang hulu itu pernah terjadi orang menghukumi manhaj itu dari pakaian. Ya, sehingga kalau apa pakaiannya demikian, oh ini akidahnya ini. Kan aneh gitu loh. Orang menilai akidah dari pakaian gitu. Ini sesuatu yang sangat ajib gitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ada sebagian penuntut ilmu ya, bahkan sudah ngajar, dia ngajar di pondok. Itu menceritakan, dia punya teman gitu, punya teman. Kemudian temannya ini hanya karena menjual dagangan itu dengan pakaian gitu loh, pakaian hem. Kan dipersoalkan sampai dihadapkan di ustadz kibarnya gitu. Di hadapan ustadz kibarnya. Yang intinya ditegur, dinasehati kenapa pakaian seperti itu. Ya, daripada saya pusing-pusing kan, jawab karena itu sudah kesalahan yang fatal gitu. Akhirnya saya benturkan saja dengan praktek para ulama biar mudah paham gitu. Orang seperti itu cara berpikirnya sudah taklid, agak susah gitu. Akhirnya penanya itu kemudian saya kirimi fotonya Syekh Albani yang dia pakai pantalon, pakai celana panjang bantalon yang dia pantalon tapi lebar gitu ya. Kemudian bagian atasnya pakai hem beliau. Syekh Albani itu pakai hem. Kemudian pakai kopiah. Dan di dalam hem itu masukkan ya, hemnya dimasukkan ada sabuknya, ada sabuk. Saya kirim itu aja biar dia tambah bingung gitu. Apakah dia berani mengatakan Syekh Albani dia hizbi hanya karena pakaian? Ya, karena pakaian itu ya ta'alaq bi urf gitu. Berkaitan dengan uruf gitu. Ya. Nah, ini memahami manhaj sampai separah itu karena dia tidak memahami sesuatu itu dari bangunan fikihnya gitu. Bangunan fikih. Ya. Dari alur berpikirnya dulu baru kemudian sampai akidah itu kan ada urutan-urutannya. Ini penting sekali supaya seorang dia tidak berbuat dolim dengan manusia. Di dalam menghukumi itu tidak berbuat dolim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaan yang disampaikan ya. Besok kita langsung membahas pada matan kitab ini dan saya harap semua dari kalian itu pakai kitab ini ya, Syarah Ushul Salasah Syekh Utsaimin. Dan saya harap itu jangan pakai terjemahan. Ya, karena pakai terjemahan itu juhudnya jadi kurang. Orang pengen cari mudahnya. Ya, cari mudahnya tapi akhirnya justru kadang berakhir kesusahan. Maksudnya kesusahan untuk apa? Mempraktekkan bahasa Arab. Ya tentu pelajaran kita sudah pelajaran takhusus itu ya jangan kemudian apa istilahnya malah turun pangkat, bukan turun tingkat itu jangan turun tingkat itu ya dipaksa senantiasa membuka kitab dan saya nasihatkan di bagian akhir ini ya. Maksudnya tatkala kalian sudah masuki penuntut ilmu, jadikanlah bahwa melihat terjemahan itu sebagai sebuah aib. Sebuah aib bagi penuntut ilmu gitu. Karena jelas di dalam melihat terjemahan itu nggak akan keluar dari taklid. Bukan berarti tidak boleh, boleh seorang untuk melihat bahan itu boleh pada kondisi-kondisi tertentu.
ada aja tidak ada masalah. Tapi kalau itu dijadikan pokok, orang akan berada dalam ketaklitan dan itu menyelisih daripada penuntut ilmu. Ya, saya baca, tapi tatkala kita sibuk dengan bahasa Arab, ya, kita sibuk dengan memakai kitab-kitab Arab itu, lama-lama nanti justru kita tahu penerjemah itu ada yang salah. Terjemahan itu ada yang salah. Walaupun sudah dicetak puluhan kali, sehingga ada sebagian santri mati belajar yang kali itu, dulu dia membawa sebuah kitab, belajar kitab Manhajus Salikin, saya ingat. Belajar kitab Manhajus Salikin di tempat yang lain, kemudian dia membawa buku terjemahan. Kemudian saya katakan, ini terjemahan ada kesalahan ini. Ya, ada kesalahan. Karena terjemahan itu pembahasan dari seputar tentang masalah sebuah kaidah. Ya, tentu al ilmu bitasawi al jahlu bitasawi kal ilmi bitafadul. Jadi terjemahan dari kaidah yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin itu adalah itu, walaupun dalam sigohnya sedikit berbeda. Kata takbirnya yang dipakai dalam Manhajus Salikin agak beda. Tapi kaidahnya itu sama dengan kaidah al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafadul. Itu kaitannya dengan jual beli muzabanah. Jual beli muzabanah. Saya katakan, loh, ini cetakan keberapa saya tanya? Ini katakan cetakan ke-13 atau ke-14. Terus, kemudian saya katakan saya punya cetakan pertama, terjemahan itu saya punya cetakan pertama. Dan ternyata tidak diralat. Gitu. Karena terjemahannya di situ itu ketidaktahuan nilai sebuah barang itu sama dengan mengetahui nilai barang yang berbeda. Padahal ini kalau diartikan seperti itu, bab riba dan bab non riba ini bisa masuk bab goror babnya. Maksudnya bab goror. Padahal maksud dari perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ini bab riba. Artinya jual beli pohon ada di bawah dengan di atas itu kan memungkinkan al-jahlu bitasawi, memungkinkan tidak sama antara yang di bawah dengan di atas. Itulah yang dikatakan kal ilmi bitafadul, seperti tukar menukar, ya, tukar menukar yang diketahui beratnya ataupun takarannya, tapi takarannya beda. Dan itu babnya masuk bab riba, maksudnya pada jenis barang ribawi, maka dikatakan itu riba. Walaupun di bab arroya itu diperbolehkan dengan ditakhrisna, ya, dengan diperkirakan bab arroya. Dan ini tidak cuma itu ya, tidak cuma itu. Sering kami dapati di dalam beberapa penerjemahan itu yang kadang kekeliruannya sampai masuk bab lain atau berkonsekuensi hukum yang berbeda gitu loh. Konsekuensi hukum yang berbeda. Tapi kalau misalnya salahnya 1, 2 tidak ada masalah. Artinya itu masih bisa dipakai buku tersebut gitu loh. Misalnya penerjemahan tersebut. Tapi penuntut ilmu itu seperti itu ya. Hendaknya dia punya perhatian ya. Perhatian. Ya. Seperti misalnya ilah. Ilah itu apakah huruf istisna atau dari in lam yakun kama sabak. Karena kalau maknanya in lam yakun kama sabak menjadi illa, fa'illa, fa'la misalnya. Jikalau perkaranya tidak seperti yang telah lalu, maka tidak boleh gitu. Kalau diartikan ilah kecuali, akan maknanya beda lagi. Makanya kitab terjemahan dari Tambihatul Mukminat ya tentang fikih wanita itu ada kesalahan penerjemahan. Tapi yang dari terjemahan dari Solo itu ada kesalahan di situ. Wallahu taala alam. Ya, ini saja yang bisa disampaikan ya. Ada salah datang dari diri saya. Besok kita lanjutkan pada mantan kita. Salah datang dari saya dan dari setan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semata kekuasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.